Saudara jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut dengan kesaksian Alkitab. Kita masih ada pada bacaan firman 2 minggu yang lalu, yaitu minggu kemarin juga Yesaya 32 ayatnya yang kedua. Ayat yang luar biasa ini akan kita baca sekali lagi karena di dalamnya juga berisikan nama Yesus Kristus yang ke-65. Nama Yesus Kristus yang ke-65 tertera dalam ayat yang luar biasa ini. Kembali kita akan membacakannya secara bersama-sama dengan suara yang mantap dan penuh wibawa di hadapan Allah. Dengan hormat sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3. Yesaya 32 ayat 2 demikianlah bunyi firman Allah 1, 2, 3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat yang luar biasa ini. Dan akan saya akhiri atau berhenti pada kalimat yang akan mewarnai kupasan firman. Dan tema khotbahku hari ini yang sekaligus mewarnai nama Yesus Kristus yang ke-65. Yesaya 32 ayat 2 sekali lagi demikian firman Tuhan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Garis bawahi kalimat menarik ini yang akan mewarnai nama yang ke-65 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalimat mana? Inilah kalimatnya, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Sekali lagi, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Itulah nama yang ke-65 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Naungan batu besar di tempat yang tandus. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih keren dengarnya. The shadow of the great rock. The shadow of the great rock berarti bayangan dari sebuah batu yang besar. Nah saudara sekalian, mungkin kata bayangan akan lebih gampang kita hayati. Sebab apapun bisa menjadi naungan bagi kita, diantaranya sebuah bayangan. Nah bayangkanlah jika saudara berjalan di padang yang tandus, di mana namanya saja tandus berarti tidak ada kehidupan apapun di sana. Tidak ada bunga, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Yang nampak semata cuma batu-batu. Dan di antara sekian batu itu ada satu yang disebut the great rock, batu yang besar. Nah batu besar ini punya bayangan. Berarti bayangan itu kita sudah bisa bayangkan. Bahwa dalam bayangan itu kita mendapatkan kesejukan. Dalam bayangan itu kita dapat keteduhan dari terik matahari yang menyengat. Yang bahkan mungkin juga bisa membunuh kita. Alkitab berkata pada seorang anak dari perempuan Sunem yang mati karena dibunuh sinar matahari. Berarti jika naungan itu ada, berarti dia pemelihara kita, perlindungan kita. Dan juga dalam naungan itu kita merasa kesejukan bagi tubuh, jiwa dan roh kita. Nah karena itu untuk menghayati nama yang ke-65 dari Yesus Kristus Tuhan kita, saya mengajak kita merenungkan 3 kebenaran ilahi. Yang pertama, Yesus Kristus naungan batu besar di tempat yang tandus, berarti berbicara tentang Ia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita dalam kelelahan dan kepenatan kita. Lelah dan penat gambaran dari perjalanan di padang tandus. Kalau kita berjalan dalam padang yang tandus, yang kita rasa kepenatan, kelelahan, kecapean. Padang tandus berbicara soal lelah, soal letih, lesu, 5L. Lelah, letih, lesu, lemah dan lunglai. Jadi saudara, banyak kali di luar kita kelihatan segar, tapi dalam kita padang tandus. Banyak kali kelihatan di luar mulut kita menyanyi, tapi nun jauh batin dalam itu hati kita tidak seperti yang kita nyanyikan. Nah karena itu hari ini saya ingin gambarkan beberapa apa saja yang membuat kita gersang,
Apa saja membuat kita seperti padang tandus yang sedang melanda kita. Melanda pribadi kita, melanda rumah tangga kita, melanda nikah kita, melanda bisnis kita, melanda apapun dalam segala bahagian hidup manusia. Alkitab dengan tegas menggambarkan ada beberapa hal yang menciptakan kekeringan dalam jiwa manusia. Ada beberapa hal yang menciptakan kegersangan, padang tandus dalam hidup manusia yang kadangkala kita kurang menyadarinya. Nah, Alkitab menggambarkan supaya dengan menghayatinya kita tahu bagaimana mengobatinya. Karena bagaimana kita bisa menyelesaikan satu persoalan kalau kita sendiri tidak tahu persoalan itu apa. Bagaimana seorang dokter bisa mengobati satu penyakit jika dia sendiri tidak tahu apa penyakit itu dan apa penyebabnya. Nah, karena itu hari ini relakan saya memberikan beberapa gambaran bertalian dengan Kristus Tuhan yang selalu ada. Andai kata Anda gersang, jangan takut, karena Anda tidak sendiri, ada Tuhan di sana. Dalam kegersangan padang tandus itu ada batu yang berdiri di sana, dan dia mempunyai bayangan untuk tempat kita bernaung dan berteduh. Itulah gambaran dari Yesus Kristus yang senantiasa ada dalam kepenatan kita, kelelahan dan kecapaian perjalanan hidup ini. Karena itu hal yang pertama yang menciptakan kelelahan dan keletihan yang digambarkan dengan padang yang tandus. Yang pertama adalah beban pekerjaan kita. Kita berkarya, kita bekerja. Dan itu satu panggilan tertinggi yang Allah beri bagi manusia. Panggilan yang tertinggi dari Allah bagi manusia adalah berkarya. Bekerja, sudah saya singgung berkali-kali dalam serial khotbah ini. Dengan berkarya kita mendapatkan wibawa di mata bini kita, istri kita, bini kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman sekarya kita, seprofesi kita. Tapi kalau kita tidak berkarya, buah karya kita tidak ada, kita dilecehkan. Jangankan orang lain melecehkan kita, bini kita saja melecehkan kita, apatah lagi bininya orang lain. Suami kita saja melecehkan kita, apatah lagi suaminya orang lain. Jadi jangan membiasakan diri dengan nganggur-nganggur. Jangan biasakan diri dengan nada tangan. Jangan biasakan diri dengan cuman apa-apa pergi ngutang, apa-apa pergi pinjam, apa-apa cuma minta melulu. Jangan, itu jangan biasakan diri. Itu bukan ciri kehidupan orang Kristen. Orang Kristen itu mengerti firman Allah. Dengan peluh di mukamu engkau makan rezekimu. Biasakan diri untuk berkarya, biasakan diri untuk bekerja. Tuhan akan membantu kita asal kita mempunyai tekad. Orang dunia saja mengerti di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apalagi sudah punya kemauan yang keras, disertai dengan iman yang teguh dan semangat doa, meminta, mencari dan mengetok. Haleluya. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan, dan tidak ada juga perkara yang sukar bagi orang yang percaya Tuhan. Karena itu saudara sekalian, bekerja merupakan sebuah karunia Tuhan. Tetapi ada orang yang kerja mania bekerja, artinya penyakit bekerja. Kalau nggak bekerja dia kayak ayam mau betelor nggak dapat tempat. Juga jangan begitu. Majikan kita bukan pekerjaan kita. Majikan kita lah Yesus Kristus yang memberi pekerjaan itu sendiri. Kita mesti tahu kapan kita bekerja, kita mesti tahu kapan kita beristirahat, kita mesti tahu juga kapan kita punya waktu dengan istri kita, kita juga mesti tahu kapan kita punya waktu dengan anak-anak kita. Anak-anak juga mendambakan sentuhan kita. Jangan gara-gara pekerjaan kau lupa bini, lupa anak, kau ingat cuman pekerjaan saja. Di rumah kau bekerja juga, kau sudah pulang aturan mesti dengan waktu dengan nyonya, kau masih bekerja terus. Kadangkala saya begitu, saya ini kerja mania. Jadi apa saja, saya nggak bisa diam. Saya mau seputar otak saja, duduk kerja terus. Sampai ibu bilang, aduh Pak tolonglah sayang, di rumah jangan kerja lagi. Kau kan sudah di kantor bekerja, masa di rumah lu kerja lagi? Ibu kadang-kala ngomong begitu sama saya. Saya bilang, sayang diam-diam aja dulu. Yang penting you jangan banyak bicara lah. Kalau you banyak bicara saya pemikiran pusing. Jadi Mazmur menjadi Mansur. Jadi ibu selalu ingatkan saya supaya jangan kerja terus. Nah saya ini apa namanya itu, kerja mania, apa namanya istilahnya, kerja mania atau mania kerja. Terserahlah bagaimana Anda membahasakannya terus selera. Jadi bekerja terus, tapi kalau macam begini salah juga. Salah karena majikan kita adalah pekerjaan kita. Majikan kita adalah Yesus Kristus. Nah dikala kita jadikan pekerjaan kita adalah majikan kita, disitulah kita capek. Kita lelah.
Orang lain santai, habis-habisan santainya. Itu juga salah. Jadi kita mesti ada pada satu kondisi di mana kita mesti bekerja seturut kemampuan kita. Jadi Anda bekerja di luar kemampuan, itulah yang menciptakan capek, lelah, dan letih. Di saat saya menjadikan sesuatu yang saya kejar menjadi target saya, dan bukan Yesus Kristus dan kemuliaannya sebagai target saya, disitulah saya capek dan saya lelah. Dikala hal-hal lahiriah kujadikan goal dan tujuan hidupku, disitulah aku capek dan aku lelah. Siapa tidak butuh uang? Kita semua memerlukannya. Tapi uang bukan majikan kita. Uang bukan segalanya. Jangankan kita orang hidup butuh uang, orang mati saja memerlukan uang, kata saya berkali-kali. Tapi dengar, uang bukan segalanya. Dikala kita jadikan sesuatu dalam dunia ini segalanya bagi kita, nah itulah yang bikin Anda capek. Itulah yang bikin Anda penat. Karena Anda tidak pernah puas untuk mendapatkannya. Nah mari saya baca dulu satu ayat supaya kita bikin, iya benar juga. Iya benar juga. Iya benar juga. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-8 berkata, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Dengar, saya baca lagi Pengkhotbah 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, dalam kurung melelahkan, meletihkan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat dan telinga tidak puas mendengar. Dikala Anda menjadikan sesuatu majikanmu, lalu matamu tidak pernah puas untuk melihatnya. Lalu telingamu tidak pernah puas untuk mendengar. Hatimu tidak pernah merasa puas untuk mencicipinya. Inilah yang diungkapkan Salomo dalam buku Pengkhotbah, kesia-siaan hidup manusia. Kesia-siaan hidup manusia ialah dia bekerja tanpa tujuan. Dia bekerja tanpa arah. Sehingga pekerjaannya membuat dia jemu. Pekerjaannya membuat dia capek. Tapi Anda bekerja dengan sasaran, pekerjaanmu menggairahkanmu. Pekerjaanmu memberikan kau semangat. Pekerjaan memberikan padamu gairah untuk hidup. Sehingga kau berkata, aduh kalau aku kenal Tuhan, kenapa sudah tua bangka semacam ini? Kenapa aku tidak kenal Tuhan anugerahnya itu pada waktu aku masih ABG, pada waktu kakiku bisa jalan seperti kaki kijang, pada waktu mataku sedang lihat sampai tembus hati orang dan mengetahui angan-angan kepikiran mereka. Kenapa aku tidak kenal Tuhan pada waktu badanku sedang kuat, kena angin malam pun tidak mengapa. Tapi sekarang jangankan angin malam, angin siang saja udah apatah lagi angin malam dan angin tengah malam. Dia menyesal karena dia menyadari bahwa sesungguhnya pekerjaannya itu menggairahkan dia. Nah saya mau tanya saudara sekarang, pekerjaan yang kau kerjakan menggairahkanmu atau menjemukanmu? Kau jawab sendiri, karena ini pertanyaan tidak memerlukan jawaban. Saudara sekalian, karena itu periksalah. Kalau pekerjaanmu tidak menggairahkanmu, pekerjaanmu membuat kau capek, kau lelah, maka kau perlu datang pada naungan batu itu. Kau perlu datang pada the shadow of the great rock, yang dia akan menaungimu, memberikan padamu kesegaran baru, kesejukan pada jiwa. Kau datang dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku kira majikanku adalah pekerjaanku, tetapi majikanku adalah kau sendiri. Tuhan yang menciptakan mata, Tuhan yang menciptakan telinga, dan Tuhan yang menciptakan hati. Kalau dia bisa menciptakan telinga, dia bisa beri kepuasan pada telinga. Kalau dia ciptakan mata, dia juga bisa berikan kepuasan sehingga kita bisa berpada dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa puas dengan talenta kita. Kita merasa puas dengan panggilan kita. Kita merasa puas dengan istri kita. Kita merasa puas dengan suami kita. Kita merasa puas dengan segala yang Allah takarkan bagi kita. Entah 5 talenta kan namanya, 2 talenta kan namanya, 1 talenta kan namanya. Haleluya. Aku berdoa
bergairah untuk mengelolanya. Dan itulah hidup dalam arti yang sesungguhnya. Percuma Tuhan berikan sesuatu yang memenatkan kita, jika Allah berikan sesuatu membuat kita penat, betapa bodohnya Allah itu. Jika saya ayah, saya tidak akan memberikan sesuatu yang membosankan anakku, membuat dia bersungut dan murung setiap hari. Tuhan Yesus menggambarkan diri seorang ayah di dunia dengan Bapa yang ada di surga dengan kalimat yang berkata, Bapa yang manakah kalau anaknya, Bapa yang jahat sekalipun kalau anaknya meminta roti tidak memberinya batu, meminta ikan tidak memberinya ular, meminta telur tidak memberinya kalajengking, apatah lagi Bapamu yang ada di surga. Berarti Bapa di surga tak mungkin memberikan telinga dan tidak mampu menciptakan kepuasan telinga mendengar. Tak mungkin Bapa di surga yang menciptakan mata dan tidak mampu memberikan pada mata puas melihat sesuatu. Berarti kepuasan itu bukan ada pada siapa-siapa. Kepuasan itu ada hanya pada the shadow of the rock. Bayangan dari batu yang besar. Yang dimana pada naungan itu aku merasa kepuasan. Aku merasa kepuasan bagi mataku. Aku merasa kepuasan bagi telingaku. Aku merasa kepuasan bagi jiwaku. Dan hidup ini aku menikmati dalam arti yang sesungguhnya. Berapa banyak kita yang menikmati hidup dalam arti yang sesungguhnya. Jika Anda tidak terikat lagi pada makan, Anda tidak terikat pada sepotong baju, Anda tidak terikat pada sesuatu yang secara lahiriah, aku jamin kau orang yang puas. Tapi sejauh kau terikat pada rumah, kau terikat pada mobil, kau terikat pada hobi-hobi lahiriah ini, kau akan merana. Kau terus seperti orang lelah yang jalan terus tanpa perhentian. Kau jalan terus, sedangkan orang lain ada duduk dengan tenang di bawah bayangan, di bawah naungan, the shadow of the rock. Mari pikirkan hidup ini dari sisi yang lain. Jangan kau pikirkan hidup dari sisi pandangan orang-orang biasa, karena memang mereka tidak kenal rumusan kehidupan. Tapi anak Tuhan itu dia menemukan rumusan kehidupan. Dan rumusan hidup itu tidak ada pada buku yang lain, hanya ada pada buku yang luar biasa. Di sini dia berisikan rumusan kehidupan. Jika Anda membacanya, Anda menghayatinya, Anda merenungkannya, luar biasa. Saya berdoa, biar saya menjadi alat inspirasi bagi saudara tiap minggu. Biar saya menjadi alat untuk menuntunmu pada the shadow of the rock. Pada bayangan batu yang besar. Bukan sekedar batu loh, the great rock. Batu yang besar. Batu yang luar biasa. Kalau di padang tandus cuma lihat batu itu biasa. Tapi kalau ada batu yang besar, paling besar di antara semuanya, Anda akan lari pada batu itu dikala kau dalam padang tandus. Karena itu beban pekerjaan menciptakan kelelahan jiwa, kelelahan mata dan kelelahan telinga untuk mendengar. Yang membuat masalah, membuat capek manusia ialah masalah yang dicari sendiri. Dunia ini sudah dunia bermasalah, jangan cari masalah lagi. Anda mau cari belahan bumi manakah yang tanpa masalah? Jawabanku saja bagi pertanyaanku, tidak ada. Jangan Anda kira di luar negeri itu tempat yang aman untuk Anda tidak dapat masalah. Saya berkelakar berkali-kali lewat mimbar ini bahwa Indonesia udah paling tempat terbaik buat kita sudah. Mencintai negeri sendiri itu merupakan kewajiban anak bangsa. Jangan jelek-jelekin negara sendiri. Orang lain ngomong gitu, oh negara gua mah payah. Entah mungkin karena banyak buah pepayanya. Opung pakai bahasa Jerman bilang unang sengonido. Harus mencintai negeri sendiri ya, itu kewajiban kita. Jadi saudara sekalian, karena itu kita lihat di sini bahwa ada banyak masalah. Masalah di mana-mana ada. Tetapi ada masalah yang kita cari sendiri. Nah itu bikin kita capek dan kita penat. Sebab saudara menyesal. Saudara pikir kenapa ya aku bodoh begitu bertindak.
Kenapa ya aku jadi begitu? Kenapa ya? Tanya terus, kenapa ya? Itulah jenis lain dari mengamenkan khotbah pendeta. Anak kecil saja menikmati khotbahku, apatah lagi neneknya. Haleluya, luar biasa. Saudaraku sekalian, karena itu kita lihat di sini kalau kita sendiri cari masalah, itu yang bikin kita penat. Baca bersama saya Ayub 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 5 ayat 6 dan 7 berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Wah, keren nih ayat. Baca sekali lagi. Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tidak ada seorang yang punya pergumulan dan masalah sehebat Ayub. Nggak ada dah. Anaknya 10 orang mati. Kesehatannya habis. Dari katanya dari telapak kaki sampai di rambutnya dihinggapi oleh bisul-bisul yang tak terobati. Dia tidak bisa pakai baju karena bisul yang menggerogoti tubuhnya. Dalam sengsara macam begitu, bininya bukan beri kekuatan padanya, malah bininya datang berolok-olok sama dia dengan berkata, masihkah kau setia kepada Tuhan? Hujatlah dia. Bayang betapa beban begitu berat, ibarat jatuh ketiban tangga. Di dalam pergumulan yang berat semacam itu, dia sadari sebuah kesadaran, sebuah kebenaran. Dan dia ungkapkan bahwa sesungguhnya tanah atau debu tidak menumbuhkan masalah. Tanah tidak menimbulkan menumbuhkan kesusahan. Dia sadar bahwa kesusahan itu nggak datang dari debu. Masalah nggak tumbuh dari tanah. Yang tumbuh dari tanah ialah kangkung, yang tumbuh dari tanah ialah singkong, yang tumbuh dari tanah ialah alang-alang, yang tumbuh dari tanah tanaman yang ditanam dengan target sekian tahun kita tuai, sekian bulan kita tuai. Haleluya. Ayub menyadari bahwa tanah tidak menumbuhkan kesusahan. Tanam-tanamanlah yang ditumbuhkannya, sayur-sayuranlah yang ditumbuhkannya. Lalu dia sadar dari mana kegerangan datang kesusahan itu. Lalu dia lihat ada satu ladang yang dimana kesusahan tumbuh dari situ. Ladang itu bernama hati manusia. Itulah ladang yang menimbulkan kesusahan. Hatimu baik, matamu baik. Hatimu baik, mulutmu baik. Kalau mulutmu baik lalu kau tidak mendatangkan kesusahan bagi orang. Bukankah gara-gara ngomong salah orang tersinggung dan tinjunya langsung mendarat di pipi? Lalu kau tiba-tiba bengkak, orang nanya, kenapa dek jatuh di kamar mandi? Gak taunya habis dipukulin orang. Karena mulutmu yang salah. Coba kau ngomong bagus, orang datang usap-usap belakangmu dan berkata, aku bangga punya teman kayak lo, ngomongnya keren deh. Coba kalau hati bagus, mulut bagus, mata bagus, kuping bagus, berubah nama Yakob bin Bagus. Tapi kalau hati nggak beres, mata nggak beres, mulut nggak beres. Ayub menyadari bahwa ada satu ladang yang dari situ tumbuh masalah, tumbuh kesusahan. Ladang itu bukan tanah, ladang itu bukan tumpukan debu yang disiram air bisa jadi pupuk untuk bunga mawar. Tetapi dia sadar ada satu ladang yang menciptakan dari situ tumbuh kesusahan, tumbuh masalah, sehingga membuat capek, membuat lelah, dan memerlukan the great rock, memerlukan the shadow of the great rock. Haleluya. Jadi hari ini kita periksa diri kita. Mungkin yang bikin aku susah itu adalah aku sendiri. Karena itu Alkitab berkata, siapa bisa menaklukkan dirinya? Dia lebih hebat dari seorang pahlawan yang menang perang. Menaklukkan diri sendiri itu pekerjaan yang paling sulit.
Tapi Allah membantu kita asal kita bernaung di bawah naungannya. Dan kita akan merasa betapa tentram dan aman. Karena itu Anda penat dan capek berjalankah? Mungkin inilah hatimu yang perlu kau persembahkan kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang menciptakan capek dan lelah ialah berbagai rahasia kehidupan yang belum dipecahkan. The mystery of life. Ada banyak rahasia kehidupan yang belum terpecahkan. Sehingga kita duduk memikirkannya, kita capek sendiri. Kenapa kau ikut memecahkan sesuatu yang Allah saja yang bisa mengetahui rahasia? Kenapa kau mengerjakan pekerjaan yang bukan hakmu? Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang bukan hak kita, disitulah kita capek. Disitulah kita penat. Kenapa kau pecahkan sesuatu yang hanya hak Allah untuk memecahkan? Kalau kita menjamah sesuatu yang bukan hak kita, itulah menciptakan kepenatan dan kelelahan. Ambil contoh, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan esok hari, karena esok hari ada dengan kekhawatirannya sendiri. Cukuplah kau dengan hari ini, karena hari ini ada kesusahannya juga. Nah, berarti dengan lain bahasa, hari ini itu milik kita, hari esok itu milik Tuhan. Dikala kau menjamah sesuatu yang milik Tuhan, lalu kau stres, kau capek, kau lelah, kau letih. Tapi dikala kau mengerjakan sesuatu yang hakmu sendiri, kau mendapatkan gairah, kau menemukan semacam kesejukan. Kau mendapatkan semacam, katakanlah, hati yang berbunga-bunga. Biarkan Tuhan pikirin hari esok, sedang kita pikirin hari ini. Bukan berarti Om Pendeta, kalau begitu kita cuman aku berserah, aku berserah. Berarti kita nggak usah planning anak kita, kapan dia mau sekolah apa, kita nggak usah, serahkan sama Tuhan. Dengar dulu, nggak begitu. Dengar dulu, nggak begitu. Kau harus planning, kau harus berencana. Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang duduk membangun rumah nggak duduk dulu rincikan biayanya? Ayo, ada di sini yang membangun rumah nggak rincikan biayanya. Jangan-jangan dia sudahkan cuma fondasinya, tiang kagak berdiri, tembok kagak ada, apalagi genteng. Lalu orang akan tertawa. Orang itu membangun rumah tapi hanya menyudahkan fondasinya. Merencanakan sesuatu bersama Tuhan nikmat, tapi merencanakan sesuatu dengan kekhawatiran, itu yang bikin kepenatan dan kelelahan. Haleluya. Jadi kita sekarang nih hidup dengan tenang. Haleluya. Kita bernaung di bawah naungan Tuhan dan kita merasa aman di dekatnya. Haleluya. Apa yang kau bisa pikir-pikir, yang di luar kemampuan berpikir, serahkan sama Tuhan. Pikiran Tuhan lebih kuat dari pikiran kita. Haleluya. Daripada kau pikir sendiri sampai rontok rambut satu-satu. Kau robah nama Agus, lu orang pikir keren amat lo sekarang nama Agus, gak taunya agak gundul sedikit. Haleluya. Serahkan diri sama Tuhan. Haleluya. Hidup sama Tuhan tuh aman deh, dailah. Tenang sekali. Nyengir aja. Sampai tidur pun dia nyengir. Sampai lakinya bang, dailah mak. Kenapa lu jadi tidur aja nyengir? Enggak, aku lagi seneng aja. Haleluya. Sampai dalam mimpi pun dia, Tuhan betapa baik engkau. Dalam ngigonya tuh, sampai orang di sebelah tetangga bilang, duh ini ibu sebelah rohani banget. Sampai tengah malam jam 3 pagi pun masih, Tuhan betapa baik engkau. Katanya dia lagi ngigo. Itu kan ngigo orang yang hatinya sejahtera. Tapi kalau ngigo orang yang lelah,
Lakinya bilang, "Napa lo, Mak?" Aku rasanya dikejar-kejar bagong tanduk 7, coba bayangkan. Itu tanda-tanda kepenatan, tanda-tanda kelelahan. Haleluya. Orang yang kalau lelah jiwanya macam-macam ekspresinya. Diajak ngomong pun dia diam aja. Udah makan belum? Pak, udah pulang ya? Haleluya. Tapi kalau orang yang tidak penat jiwanya, "Pak, apa kabar?" "Baik sayang." Dailah, sampai bininya teler dulu karena belum pernah lihat begitu. Haleluya. Jadi kau sudah bisa raba-raba lah. Orang penat apa orang gak penat tuh gampang tuh. Kalau orang yang gak penat tuh kan ya dia sudah nyengir aja. "Apa kabar bro?" "Baik, luar biasa. Tuhan kita heran ya, amin." Kata. Tapi kalau di muka cembecut, ini tanda-tanda kepenatan. Jadi kalau kau tanya-tanya orang, lalu dia sudah ngomongnya kayak segan-segan begitu, udah jangan tambah-tambah dah, udah diam aja udah. Dia bilang, "Terima kasih Bu." Tapi ada orang yang senang bicara, "Apa kabar Bu?" "Baik." "Mau kemana?" "Aduh, pokoknya ke Kebayoran. Habis Kebayoran sambung ke Menteng. Habis Menteng sambung ke Gang Sentiong. Mampir beli pete dan pulang masak buat anak-anak." Udah sambung terus ceritanya. Karena dia senang. Itu namanya dia tidak penat. Dia sedang bersuka cita dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, jadi kita mesti, masalah nih mesti jaga hati ya. Jangan jaga apa-apa nih, jaga hati. Alkitab berkata, "Peliharakanlah hatimu lebih dari segala yang dapat dipelihara." Karena apa? Dari situ terpancar kehidupan dan kematian. Jadi hidup mati kita tuh ditentukan oleh hati juga tuh. Jadi hati itu ladang yang dari situ tumbuh sesuatu. Tumbuh yang baik maupun yang jahat. Tumbuh yang menghidupkan atau yang mematikan. Ada lagi rahasia kehidupan yang belum terpecahkan. Dikatakan di sana bahwa rahasia hidup itu masih banyak. Ambil contoh satunya lagi. Dikatakan di situ bahwa mengapa jalan orang fasik itu beruntung. Saudara kan heran juga kan, sudah bisa pecahkan masalah itu. Kenapa kita lihat orang-orang gak kenal Tuhan kok lebih beruntung jalannya ya. Kita lihat tetangga kita ke gereja enggak, beribadah apalagi. Boro-boro mau bicara soal 2 puasa, 2 pagi, 2 semalam suntuk. Berbicara tentang bagaimana bersaksi, menang jiwa, memberi kepada Tuhan, membawa persepuluhan, boro-boro. Tapi herannya kok kenapa jalannya beruntung aja ya. Kelihatannya enteng-enteng saja rezekinya, semua beres. Sepertinya tangannya dingin deh. Pegang apa aja berhasil. Dia jual gado-gado terlaris. Dia baru buka pedagang kaki 5 1 bulan. Bulan berikut pedagang kaki 1000. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Wah elah, sedang aku ini apa salahnya ya? Aku kok gak beruntung. Bertobat sudah, berserah sudah, ikut Tuhan dengan setia, kok kenapa ya? Masih banyak rahasia yang belum dipecahkan. Jangan kau berusaha memecahkan. Kalau kau berusaha memecahkannya, itulah sumber stresmu. Sumber di mana kepenatan dan kelelahan menghantui jiwa. Mungkin saya bisa sebut lagi hal yang keempat, ialah dosa. Dosa membawa kelelahan. Dosa membawa kepenatan dalam jiwa manusia. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 7. Dikatakan di sana perihal Lot dari Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat 7 berkata, "Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja." Garis bawahi kalimat orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum.
Jadi Lot ini seorang yang benar, yang dia tiap hari rasa tersiksa, rasa menderita oleh cara hidup orang-orang Sodom dan Gomora yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal Allah, tidak mengenal sebuah kebenaran. Lah kita menyaksikan orang berbuat dosa aja udah tersiksa jiwa kita, apatah lagi kita yang melakukan dosa itu. Dosa tidak pernah mendatangkan sejahtera. Dosa tidak pernah membawa rasa bangga dalam diri seseorang. Dosa membawa malu, dosa membawa siksaan batin, dosa membawa sengsara, dan pada akhirnya menuntun kita pada kebinasaan yang kekal. Lot melihat orang yang berdosa saja udah tersiksa jiwanya, apatah lagi orang berdosa itu sendiri. Berarti dosa membawa rasa lelah, dosa membawa siksaan pada batin, dosa membawa kepenatan, dan terciptalah padang tandus dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Karena itu hari ini mari kita periksa 4 hal yang menciptakan padang tandus di dalam perjalanan hidup beriman kita. Yang pertama beban pekerjaan, yang kedua masalah yang dibuat sendiri, berbagai rahasia hidup yang belum terpecahkan, dan dosa yang kita saksikan orang berbuat atau kita melakukannya sendiri. Dan jika ini betul menjadi penyebab kelelahan dan keletihan kita, ajakan Alkitab hari ini seturut dengan nama yang disandang Yesus Kristus, naungan batu besar di tanah yang tandus. Datanglah dan berkata, Tuhan, aku bawa diriku, aku mau berlindung dan berteduh di bawah naungan-Mu saja, karena dekat dengan Allah aku tenang. Hal yang kedua, Yesus Kristus naungan batu besar di tanah yang tandus. Lalu berbicara perihal Ia Allah satu-satunya yang memberi jawaban pada kepenatan dan kecapaian jiwa kita. Capek dan letih, jawabannya tidak ada pada siapa-siapa. Hanya ada pada Yesus yang berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan letih lesu. Nah, kalimatnya ini yang menarik, perlu dikaji. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan letih lesu. Aku ini akan memberikan kelegaan padamu. Aku akan memberikan sentosa padamu. Dia sedang berbicara tentang dirinya sebagai the shadow of the great rock. Bayangan, naungan dari batu besar, yang dikala kita datang pada dia ibarat naungan itu, lalu kita merasa kesejukan, merasa begitu sentosa, merasa aman, merasa teduh. Berarti the shadow of the great rock, bayangan, naungan dari batu besar, tidak lain dan tidak bukan gambaran dari dia sajalah jawaban kita, dia sajalah jalan keluar kita, dia sajalah ibarat air sejuk dari sorga yang menghilangkan dahaga jiwa, yang membuat kepenatan dan keletihan menjadi hilang, dan gairah hidup kita temukan, kesejukan dan kesegaran kita temui. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, dengan cara bagaimanakah dia menyalurkan sentosa itu? Dia menyalurkan bagaimana air sehingga menghilangkan dahaga dan keletihan kita. Bagaimanakah caranya dia menyelesaikan masalah bebanku ini yang menciptakan kepenatan dan keletihan jiwa? Saya catat dalam catatan khotbahku, ada 6 cara Yesus menyatakan kuasanya, dan dengarkan. Hal yang pertama, melalui doanya. Melalui doanya. Dalam peristiwa Lazarus bangkit dari antara orang mati, yang bisa dibaca pada Yohanes pasal 11, khususnya ayat 42 dan ayatnya yang ke-43. Yohanes 11 ayat 42 dan 43, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Nah, kalimat menarik ini, engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Dia mengatakan bahwa Bapa, aku bersyukur kau selalu mendengarkan doa. Berarti pada doa Yesuslah kita mendapatkan rasa aman. Kalau Tuhanku yang berdoa, permisi tanya, adakah doa yang tidak dikabulkannya? Aku berdoa saja Tuhan mendengar, apalagi Yesus berdoa. Ayo. Dan dia sekarang ada di surga menjadi apa? Pendoa syafaat bagi kita. Imam besarnya kita. Lah kalau dia berdoa bagi pekerjaanku, masa pekerjaanku gak sukses? Asal pekerjaanku memuliakan dia. Aku bilang, Tuhan bikin ini supaya namamu dimuliakan. Tuhan, aku mau bikin ini karena dalam pekerjaan ini namamu dimuliakan. Lah kalau Tuhan Yesus membawa kerinduanku ini kepada Bapa di surga dalam doa, permisi tanya, apakah tidak ada doa yang tokcer dipanjatkan Tuhan Yesus? Asal sasarannya jelas. Kalau Tuhan tanya, kau minta ini untuk apa? Ya untuk gagah-gagahan. Oh cuman itu? Lah gak jadi. Kau minta ini untuk apa? Supaya lewat ini namamu dimuliakan. Biar orang mengakui bahwa tidak ada lain penolong. Cuma kau saja. Duh, apalagi kita punya tangan begini lagi. Tuhan bilang, ini anak seperti ini pantas aku tolong. Haleluya. Pada doa Yesuslah jaminan pertolongan kita. Haleluya. Wah, kalau dia membawa doaku di surga kepada Bapa, aku cuma tunggu tanggal mainnya, bos. Tinggal Bapa kerja dengan luar biasa. Kurang apa? Ayo sekarang Tuhan Yesus bilang, aku bersyukur kau mendengarkan doaku. Tapi demi banyak orang ini, bagaimana kita juga gak bisa tantang Tuhan begitu. Demi orang-orang ini yang gak percaya Tuhan ini, biar mulutnya terkunci. Biar mulutnya terkunci buat hal-hal dunia, tapi terbuka dan berkata, how great God is. Haleluya. Pakai English dikit. Haleluya. Kalau untuk Tuhan, Tuhan Yesus berkata demi orang-orang ini, supaya mereka tahu bahwa kau yang mengutus aku. Kenapa kita tidak bisa begitu berkata kepada Tuhan, Tuhan, demi semua orang ini, biar kau diakui bahwa orang yang berharap pada kau itu tidak dipermalukan. Buktikan Tuhan, biar demi orang-orang ini yang selalu menghujat Tuhan, yang selalu berkata, mana Allah lu, mana Allah lu, mana Allah lu. Demi mereka, aku berdoa, biarlah kau jawab doaku. Kau buktikan karya ini supaya mereka punya mulut terkunci. Wow, kalau untuk itu saudara, haleluya, Tuhan Yesus mendoakannya. Tuhan Yesus seperti orang dalam. Kita kalau mau bikin apa-apa kan, kalau ada orang dalam kan enteng punya urusan. Tuhan Yesus itu orang dalamnya kita. Ayo, siapa bisa pergi menghadap sorga seenaknya? Coba, Tuhan Yesus orang dalam kita. Cuma kita lapor, bos, gimana? Beres. Tuh. Kalau bos di sorga sudah bilang beres, kan kita punya hati sur. Jalannya juga lain. Ayo, apa yang sukar sekarang bagi Tuhan? Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Yang sukar ialah kau tidak tahu rumusan. Inilah rumusan hidup itu. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa jika Tuhanku berdoa untuk satu kerinduan yang sedang kudambakan, yang di dalam kerinduanku itu supaya dia diagungkan, supaya orang semakin mengakui bahwa sesungguhnya di dalam dia dan dia saja ada pertolongan yang besar. Yesus mendoakannya. Dan kalau Yesus mendoakannya, itulah jaminan jalan keluar kita. Jaminan berkatnya kita. Lalu yang kedua, melalui belas kasihannya. Hebatnya Tuhan itu ialah belas kasihannya. Mungkin manusia kurang belas kasihan, tapi Anda jangan ragukan itu terhadap Tuhan. Tuhan itu Allah yang belas kasihan. Kau datang udah nangis dikit-dikit, suaramu sampai gak keluar. Sampai orang pikir itu kenapa dia goyang kepala aja ya? Karena saking beratnya beban, dia udah gak bisa lagi ngomongnya, cuma
Tuhan tahu. Anggukan kepala yang pertama utang banyak. Anggukan kepala yang kedua istri rewel belakangan ini. Anggukan kepala yang ketiga anak agak sedikit bagaimana perilakunya. Saking berat. Jadi saudara sekalian, kita pokoknya mesti betul-betul nih ngerti rahasia hidup nih. Jadi kalau belas kasihan Tuhan itu aduh bagus luar biasa dah. Tuhan tuh cepat iba. Dikatakan bahwa maka dilihatnya orang banyak itu, maka jatuhlah belas kasihan. Dapat Tuhan seperti ini tuh di mana? Makanya Allah orang Kristen tuh nggak digambarkan dalam bentuk yang serem. Tapi saudara lihat. Jadi saudara sekalian, kita pokoknya mesti betul-betul nih ngerti rahasia hidup nih. Jadi kalau belas kasihan Tuhan itu aduh bagus luar biasa dah. Tuhan tuh cepat iba. Dikatakan bahwa maka dilihatnya orang banyak itu, maka jatuhlah belas kasihan. Dapat Tuhan seperti ini tuh di mana? Makanya Allah orang Kristen tuh nggak digambarkan dalam bentuk yang serem. Tapi saudara lihat Allah-Allahnya yang lain. Ada gigit pisau. Orang begitu lihat aja, ampun, aku rakyat kecil, ampun. Karena Allahnya pada ngeri. Bayangkan udah seram, gigit pisau lagi. Ada yang nggak pernah kita lihat Allahnya orang Kristen digambarkan dengan model-model yang nggak ada. Yang kita lihat itu cuman korban yang diberikan pada Anda dan saya. Anda melihat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Kau begitu lihat aja kau langsung, demi akulah kau berbuat semua itu. Aku datang padamu sekarang. Iya kan? Iya dong. Bukan kita begitu lihat Allah aja tuh. Tapi Anda melihat Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Kau langsung, Tuhan, dosaku banyak. Tapi kalaupun demikian, kau mengasihi aku. Sampai kau bersajak, dosaku lebih tinggi dari pohon kelapa. Tapi setinggi-tingginya pohon kelapa, lebih tinggi kasih. Luar biasa kan? Apa enggak hebat tuh? Dahsyat men. Ya dong, biar kita ada pakai bahasa ABG sedikit napa? Haleluya. Aduh, luar biasa deh. Ini mau cari Tuhan semacam begini lagi di mana? Sampai kau begitu lepaskan Tuhan buru-buru tuh kan, aduh otakmu turun kemana? Saya juga bingung tuh. Gara-gara cewek kau tinggalkan Tuhan. Gara-gara cowok kau tinggalkan Tuhan. Aduh, kenapa sih begitu? Habis om pendeta cari jodoh susah. Siapa bilang susah? Kalau kau jam 9 tidak ada, cari jam 6, Neng. Tuh, jam 6 gak ada, cari jam 1. Kalau sini gak ada, di Raden Saleh ada. Taruhlah 3 kau cari gak ada. Jam 5 jangan lupa. Begitu kau cari dia, datang dengan sungguh. Dia tunggu kau di mana? Dia mancur di situ. Dia tunggu kau. Begitu kau lewat di depanmu, dia langsung menyapamu dalam bahasa Prancis. Laut tu dia ho itu. Tinggal kau sangkin dalam keadaan gugup, kau menjawabnya mulak doau. Haleluya. Jadi kita nih betul-betul bahagia punya Tuhan sehebat Tuhan Yesus. Aduh, saya kalau bercerita tentang Tuhan rasanya nggak mau pingin pulang nih. Nah elah, kalau ini kata kita nggak ingat makan siang nih, saya mau ngomong terus nih sampai sore. Karena semakin berbicara tentang Tuhan, semakin menikmati keasikannya. Luar biasa. Nah, karena itu saudara, melalui belas kasihan Tuhan lah. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
Dengar sekali lagi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berarti dalam Ibrani 4 ayat 16 tadi dikatakan bahwa hanya belas kasihan Allah lah yang membuat kita menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Yang kalimat ini nih yang paling menarik tuh. Pertolongan tepat waktu. Siapa yang tidak pingin berkat ini? Pertolongan itu mesti tepat waktu. Kalau pertolongan setelah terlambat, apa gunanya lagi pertolongan itu? Sekarang lagi kelelap, udah mati baru pertolongan datang. Kan udah gak ada guna pertolongan itu. Tapi lagi kelelap, nah datang pertolongan. Kan itu namanya pertolongan tepat waktu. Tapi kalau sudah ada orang upacara, udah mendekat masuk ke kubur, pendeta sudah ambil segumpal tanah, tinggal ngomongin dari debu tanah kau diambil, maka kepada debu tanah kau pulang. Baru datang orang penolong, bawa ban untuk berenang, bawa obat-obatan semua. Lah orang udah mati baru pertolongan datang. Ini mah namanya pertolongan setelah terlambat. Tapi waktu orang lagi baru kejebur belum apa-apa, orang sudah datang tolong. Nah itu kan namanya pertolongan tepat waktu. Kita kan butuh itu, pertolongan tepat waktu. Dan hanya Tuhanlah belas kasihannya. Rasul Petrus bilang, jangan datang dengan takut, biarlah kita datang dengan berani hati, menghampiri Allah lewat belas kasihannya yang merupakan dasar memberikan pertolongannya tepat waktu. Yang ketiga, melalui kuasanya lah maka kita mendapatkan pertolongan. Bukan saja melalui doa Yesus, melalui belas kasihannya, tapi juga melalui kuasanya. Filipi 4 ayat 13 dikatakan dengan tegas di sana bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu yang ringan dan yang berat, yang bisa dipecahkan maupun sukar akalku memecahkannya, di dalam Dia dapat kutanggung segala perkara oleh karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Disinggung lagi oleh hamba Tuhan yang sama Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah aku kuat. Coba. Dia tantang pencobaan, dia tantang masalah. Hayo, mari kau datang. Kau anggap aku lemah, kau siksa aku, kau jepit aku, himpit aku sampai aku lemah. Dikala aku lemah, aku kuat. Coba. Dikala dia lemah saja dia kuat, apalagi saat dia kuat. Dia sedang gambarkan tentang satu kemampuan, satu kuasa yang dimana Kristus sendiri yang memilikinya. Dia katakan aku terhempas tapi tidak mati. Dalam bagian yang lain, aku berkekurangan tapi tidak pernah mengalami kematian. Karena segala sesuatu diatur oleh Tuhan dan kuasanya. Berarti kuasa Tuhanlah merupakan dasar di mana Allah memberikan naungannya, pertolongannya, berkatnya. Rumusan yang keempat di mana Allah memberikan pertolongannya, ialah hikmatnya yang mengatur segala sesuatu. Melalui hikmatnya yang mengatur segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang sedang terjadi itu semua dirancang Allah dalam hikmatnya. Tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada. Semua diatur oleh hikmat Allah yang tinggi, dalam dan luas. Lebih tinggi langit dari bumi, demikian kepikiran Allah dari kepikiran kita. Berarti hikmat Allah yang mengatur semua. Roma 8 ayat 28 berkata segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berarti orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, kalaupun ada kemalangan dalam hidupnya, Allah merekanya menjadi yang baik. Orang berniat jahat kepada kita, Tuhan bisa merubahnya menjadi yang baik. Kenapa tidak? Karena hikmat Allah yang mengatur semuanya. Pada hikmat Allah yang mengatur semua itulah kulandaskan harapku,
kulandaskan permohonanku, kulandaskan jalan hidupku, sehingga aku mendapatkan naungan di bawah the shadow of the great rock, naungan di bawah bayangan dari batu yang besar itu. Saudara, melalui janji-janjinya lah aku mendapatkan pertolongannya. Sehingga bayangan dari batu yang besar itu aku nikmati lewat janji-janji Tuhan. Ribuan Alkitab ini penuh dengan ribuan janji. Dia bukan saja buku tentang apa yang Allah mau, tapi juga buku yang berisikan janji. Dan akan saya baca Yesaya 51 ayat 16, kalimat pendahuluannya. Yesaya 51 ayat 16a, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Dengar saya baca ulang kalimat menarik ini dari Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Si Yesaya sang nabi mengaitkan firman Tuhan dengan naungan. Berarti firman Tuhan itu sebuah naungan kita. Berarti pada firman Tuhan itulah kita berlindung, kita berteduh, kita bernaung. Karena Allah tidak pernah mungkir janji. Allah tidak bekerja lewat perasaan kita. Karena perasaan kita belum tentu cocok dengan perasaan Tuhan. Karena itu jangan bergantung pada perasaanmu. Jangan bergantung pada kata orang. Karena apa kata orang belum tentu sesuai dengan apa kata Tuhan. Karena itu pada janji Allah, pada apa yang Tuhan katakanlah aku berlindung dan bernaung. Masih ingat nyanyian lama yang berkata zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar yang menakutkan, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Berarti sabda Tuhan itu tempat naungan kita. Itulah yang disebut the shadow of the great rock. Yang terakhir melalui percaya kita. Semua ada tapi kita tidak percaya, nggak ada guna. Karena itu lewat percaya kitalah, lewat iman kitalah Allah menyalurkan pertolongannya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Garis bawahi kalimat terakhir, Allahku yang kupercayai. Pemazmur berkata, naunganku, aku duduk bermalam, bernaung. Siapa naunganku? Allahku yang kupercayai. Berarti dia garis bawahi unsur percaya sebagai kaitan mendapatkan naungan Tuhan. Naungan Tuhan ada, tapi Anda tidak pernah datang karena kau tidak mempercayainya. Naungan itu tidak berarti banyak bagimu. Tapi jika kau percaya bahwa Tuhan bisa tolong, kalau kau percaya Tuhan bisa buka jalan, kalau kau percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, kalau kau percaya, kalau kau percaya, kalau kau percaya. Alkitab dengan tegas sesuai dengan percayamu jadi padamu. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus Kristus adalah naungan batu besar di tempat yang tandus. Lalu berbicara bahwa ia adalah Allah dalam bentuk yang dilihat mata, dalam bentuk yang nyata. The shadow adalah sesuatu yang Anda gak bisa pegang. Bayangan itu gak bisa dipegang, gak bisa dipotong, gak bisa dicincang, gak bisa ditembak, gak ada bolongnya. Bayangan namanya. Tapi dia adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Batu yang besar itu tidak lain, tidak bukan, adalah Allah itu sendiri. Dan Kristuslah naungannya. Dalam naungan dan bayangan itu, aku melihat Tuhan. Aku melihat anugerahnya. Aku melihat rahmatnya. Dan mendapatkan pertolongan yang kuperlukan pada waktu yang ia tentukan. Amin.